Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Anastasia Amalia. Kali ini aku akan berbicara tentang kenapa ya memaafkan itu sulit. Bagaimana caranya kita bisa memaafkan orang lain yang udah menyakiti kita. Salah satu teman aku ada yang tanya ke aku gini, kenapa ya Sya, memaafkan itu susah banget. Kayak masih kesel kalau inget dia, terus nggak bisa lupa aja gitu apa yang dia lakuin ke kita. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ada hal yang pertama harus kita tahu, yaitu ketika kita merasa disakiti, lalu muncul perasaan dendam atau perasaan tidak bisa memaafkan, itu adalah hal yang wajar. Misalnya ketika kita disakiti oleh orang lain, terus muncul perasaan sedih, marah, itu tuh reaksi natural dari manusia. Tapi dendam itu menjadi gak wajar ketika kita menyimpan dendam terlalu lama, dalam jangka waktu yang lama. Bahkan beberapa peneliti itu bilang kalau misalnya kita menyimpan dendam, itu berpengaruh banget loh sama kesehatan fisik dan mental kita. Kalau misalnya kalian nyimpen dendam, gimana sih rasanya? Kalau menurut penelitian yang aku baca, ada beberapa gejala psikis dan gejala fisik ketika kita menyimpan dendam. Gejala fisiknya mungkin bisa kita rasakan, kayak denyut jantung berdetak dengan cepat, terus tekanan darah menjadi meningkat, terus pusing, terus otot-otot menjadi tegang, dan lain-lain. Reaksi ini tuh sebenarnya sama kayak kita lagi stres. Jadi dendam yang secara terus-menerus itu sama seperti stres yang berkepanjangan. Nah, kondisi stres ini bisa ngaruh sama berbagai masalah lainnya, seperti sulit tidur, sulit konsentrasi pada saat belajar, salah makan juga, gangguan pencernaan, dan lain sebagainya. Selain stres, menyimpan dendam juga akan berpengaruh sama persepsi kamu. Kamu akan berpersepsi bahwa orang-orang yang ada di sekitar kamu itu menyakiti kamu, sehingga itu akan menyebabkan dampak terhadap hubungan kamu. Terus mood kamu juga akan terganggu, sampai pada akhirnya kebahagiaan kamu akan menurun. Jadi gitu ya, kalau misalnya kamu menyimpan dendam yang terlalu lama, jadi dendam itu kan sebenarnya hal yang wajar. Kalau misalnya kamu menyimpan dendam yang lama, maka akan berpengaruh sama kesehatan fisik dan mental kamu. Sebenarnya kenapa sih ada dendam di dalam diri kita? Karena kamu merasa bahwa kamu teraniaya. Pada dasarnya, manusia ini mempunyai kecenderungan untuk menghindarkan diri dari perilaku yang merugikan dari orang lain. Jadi, secara alami, ketika kamu tersakiti, kamu cenderung akan mempertahankan diri. Nah, mekanisme pertahanan dirinya itu ada dua. Dengan cara kamu menghindar atau dengan cara kamu membalasnya atau menyerang balik. Makanya ketika kamu belum bisa nih memaafkan orang lain, itu bukan berarti kamu jahat kok. Kamu gak jahat. Soalnya memaafkan itu kan adalah sebuah pilihan, proses yang ada di dalam diri kamu. Karena itu aku mau kasih tahu ke kalian cara-cara perlahan supaya kamu itu bisa menghilangkan dendam dan bisa untuk memaafkan orang yang telah menyakiti kamu. Cara yang pertama itu adalah 1. Move on. Mungkin kamu merasa masih susah untuk memaafkan orang lain karena saking membekasnya di diri kamu. Tapi it's okay, pelan-pelan diniatkan untuk memaafkan. Move on ini beda sama memaafkan teman-teman. Kalau misalnya memaafkan itu kita memberi ampun kepada orang itu. Tetapi kalau move on itu kita berusaha supaya pikiran, emosi, dan perilaku kita itu enggak berpengaruh
sama orang yang menyakiti kita, dengan orang yang menyakiti kita. Kamu berusaha untuk lihat ke depan. Ya, move on itu kan bergerak ya, jadi berjalan terus tanpa melihat masa lalu. Jadi nggak berlarut-larut di dalam masa lalu. Maafkan ini sebenarnya buat diri kita sendiri, supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa damai. Kalau misalnya kita move on nih, jadi kita belajar buat ngilangin emosi, pikiran, perilaku yang emang negatif ke orang lain, buat supaya berdampak baik juga ke diri kita sendiri gitu. Move on ini tuh bukan egois, tetapi cara kita untuk lebih fokus lagi ke diri kita sendiri. Setelah kita fokus nih ke diri kita sendiri, langkah selanjutnya yaitu memaafkan diri sendiri. Pertama, kenali perasaan kamu. Kamu terima nih, kenalin emosi yang kamu iniin, terima rasa cemas itu datang, marah itu datang, sedih itu datang. Terus coba kamu renungin, direnungkan, dan coba untuk menerima semuanya. Selanjutnya, ekspresikan perasaan kamu itu secara sehat. Misalnya, kayak kita bisa ngobrol dengan diri sendiri, kita bisa bercerita kepada teman terdekat, atau juga kita bisa bercerita kepada psikolog atau yang profesional, supaya kita bisa dapat bantuan, dapat solusi, dapat saran. Yang terakhir, jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran. Ingat, masa lalu itu nggak bisa dirubah teman-teman, tapi bisa dijadikan pelajaran supaya kita terus bisa berjalan maju. Jadiin masa lalu itu sebagai pelajaran supaya kita nggak ngulangi kesalahan yang sama. Sekarang gini, pengalaman itulah yang ngebuat kamu sekuat sekarang dan dewasa. Pada akhirnya nih ya, ketika kamu dewasa, kamu itu harus bisa memaafkan orang lain dan juga diri sendiri. Karena salah satu dari proses pendewasaan itu adalah memaafkan. Dan mungkin memaafkan ini nggak mudah dan butuh waktu. Tetapi kita semua yakin, semua pasti bisa memaafkan. Sekian pembicaraan saya kali ini, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.